Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Marcelino, biasa dipanggil Marcel. Pada kesempatan kali ini saya akan membantu teman-teman semua untuk mengetahui apa sih itu reaktor dan apa sih tipe-tipe dari reaktor itu tersebut. Nah, oke. Yang pertama, pengertian dan jenis-jenis dari reaktor. Untuk pengertian dari reaktor sendiri, reaktor merupakan alat yang digunakan untuk mereaksikan reaktan menjadi produk atau tempat terjadinya reaksi. Ini menurut Vogler tahun 2016. Oke, untuk klasifikasinya atau jenis-jenis reaktor kimia yang ada. Nah, untuk reaktor kimia sendiri dibagi menjadi dua. Ada yang non-kinetik dan juga ada yang kinetik. Tapi untuk non-kinetik itu sendiri terbagi lagi menjadi dua nih teman-teman. Ada balance dan juga ada equilibrium. Untuk yang balance itu ada reaktor yield dan juga reaktor stoichiometry. Dan untuk yang equilibrium itu ada reaktor equilibrium dan juga reaktor Gibbs. Sementara untuk yang kinetik itu ada CSTR atau Continuous Stirred Tank Reactor, lalu ada reaktor plug, dan juga yang terakhir reaktor balance. Oke, next dalam jenis-jenis reaktor dalam Aspen Plus yang akan kita gunakan nanti, itu terdiri dari seperti ini teman-teman, yang tertera pada slide. Yang pertama ada Stoic, Yield, Equil, dan juga Gibbs. Ini termasuk dalam non-kinetik. Nah, kenapa termasuk dalam non-kinetik? Karena pemodelan simulasi ini tidak memperhitungkan desain alat dan juga ini hanya disimulasikan saja. Lalu untuk yang kinetik itu ada RCSTR, Airplug, dan Airbatch. Itu pemodelan fisis dan juga memperhitungkan desain alat dan pengaruhnya terhadap reaksi yang akan berlangsung. Nah, untuk jenis reaktor non-kinetik, penjelasannya nih teman-teman. Untuk air stoic atau reaktor stoichiometry digunakan jika kita mengetahui konversi reaksi dan juga koefisien stoichiometrisnya. Lalu untuk air yield atau reaktor yield itu digunakan jika kita mengetahui yield dari tiap produknya itu komposisinya seperti apa. Lalu untuk air equil atau air reaktor equilibrium itu kita gunakan jika diketahui koefisien stoikiometris dan juga kondisi operasinya. Dan yang terakhir ada air Gibbs atau reaktor Gibbs. Ini digunakan jika reaksi itu tidak diketahui teman-teman koefisien stoikiometrisnya dan juga melibatkan kesetimbangan fasa maupun kesetimbangan kimia. Lalu untuk reaktor kinetik sendiri, untuk yang CSTR atau reaktor alir tangki berpengaduk, ini akan kita gunakan jika diketahui data kinetika, lalu ada kondisi operasi, dimensi reaktor, dan juga terdapat katalis. Lalu untuk air plug itu hampir mirip dengan reaktor CSTR, dengan diketahui data kinetika, lalu kondisi operasi, dimensi reaktor, dan atau terdapat katalis. Nah, yang terakhir ada reaktor batch. Ini digunakan untuk reaktor reaksi batch ataupun semi batch, teman-teman. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan soal tentang reaktor non-kinetik dengan tipe konversi yang ada reaktor stoichiometry dan juga reaktor yield. Nah, untuk contoh soalnya, O-nitroanilin atau ONA terbentuk dari reaksi antara amoniak dengan oksigen kloronitrobenzin atau OCNB. Nah, dengan reaksi sebagai berikut. 2NH3 plus OCNB menghasilkan ONA plus NH4Cl. Nah, reaksi ini berlangsung secara isotermal pada suhu 50 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Untuk metode yang kita gunakan adalah metode Penrop dengan umpan terdiri dari dua. Ada amonia dengan jumlah 500 kg per jam dengan inert H2O sebesar 15% massa. Lalu yang kedua ada OCNB dengan 2000 kg per jam. Nah, dari masing-masing umpan ini mula-mula kondisinya pada suhu 30 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Kita harus menentukan komposisi gas keluar reaktor apabila konversi dari OCNB-nya sebesar 0,8 konversi kesetimbangan ya teman-teman. Oke, lanjut aja langsung. Untuk dari Aspennya sendiri, pertama yang akan kita lakukan adalah kita harus memasukkan nih komponen-komponennya yang akan kita gunakan seperti amonia, OCNB, ONA, NH4Cl, dan juga air.
Oke, selanjutnya untuk metodenya tadi kita menggunakan pangrok. Ini sudah saya masukkan. Untuk base methodnya adalah pangrok. Selanjutnya kita langsung masuk aja ke dalam simulasinya. Nah, untuk simulasinya sendiri, itu yang pertama harus kita lakukan adalah kita membuat stream masuknya dulu nih. Tadi kan untuk stream masuknya itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama ada amonia, dan yang kedua ada OCNB. Nah, untuk yang amonia sendiri, ini kita bisa lihat, ini untuk amonianya sebesar 30 derajat Celcius. Dan untuk pressure-nya itu ada di 1 atm. Nah, untuk total flow-nya, basisnya tadi kita menggunakan massa dengan total sebesar 500 kg per jam. Tapi ingat teman-teman, tadi kan kita ada bahwa inertnya water sebesar 15% ya teman-teman. Nah, maka dari itu kita di sini menggunakan mass fraction karena kita tadi menggunakan total flow rate-nya basisnya adalah mass. Nah, untuk amonia berarti itu sebesar 0,85, sementara untuk air sebesar 0,15. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, amonia sudah selesai, lalu kita bisa masuk ke dalam OCNB. Nah, untuk OCNB-nya tadi sama, untuk temperaturnya sebesar 30 dan pressure-nya sebesar 1 atm. Di sini juga bisa kita masukkan untuk OCNB-nya sebesar 2000 kg per jam. Oke, ini sudah semua untuk amonia dan OCNB-nya. Selanjutnya kita akan menggunakan mixer. Bisa langsung kita reconnect yang amonianya juga. Nah, untuk di mixer ini kita tidak perlu menginput apapun karena di sini hanya untuk menggabungkan dua stream untuk menjadi satu stream saja seperti itu. Selanjutnya, karena tadi kita mengetahui bahwa spesifikasi masuk dari reaktornya itu sebesar 50 derajat Celcius, maka dari itu kita harus menaikkan suhu yang terlebih dahulu dengan menggunakan heater. Nah, ya, menggunakan heater di sini sama, kita masukin dulu streamnya yang ke dalam heater dan juga yang keluar heaternya ya teman-teman. Nah, di sini untuk heaternya sendiri itu menggunakan temperatur 50 derajat Celcius sesuai dengan spesifikasi yang akan masuk ke dalam reaktor. Lalu untuk pressure-nya sebesar 1 atm. Oke, setelah itu selesai, kita akan menggunakan reaktor stoichiometry. Nah, di sini bisa langsung saja kita reconnect feed-nya dan juga kita masukkan lagi stream keluar dari reaktor itu tersebut. Di sini bisa kita tulis ya teman-teman untuk out stoich. Sini in stoich. Oke. Setelah itu dari reaktor stoikiometrinya kita masukkan spesifikasinya untuk temperaturnya di 50 dan untuk pressure-nya ada di 1 atm. Untuk reaction-nya sendiri ini bisa kita masukkan new. Tadi kan reaction-nya ada amonia dan juga OCNB. Sementara untuk produknya yaitu ONA dan NH4Cl. Nah, untuk koefisiennya bagaimana? Untuk koefisiennya ini, untuk amonia tadi kan kita lihat bahwa koefisiennya itu adalah 2. Nah, dalam aspen, untuk reaktannya itu, untuk amonia, kita masukkan terlebih dahulu minus 2, dan juga OCNB-nya menggunakan minus terlebih dahulu, baru koefisiennya tadi yaitu 1. Nah, sementara untuk produknya, untuk koefisien ini adalah 1, dan juga NH4Cl adalah 1. Nah, tadi diketahui bahwa fractional conversion-nya adalah 0,8 dari kesetimbangan. Nah, berarti ini 0,8 kita masukkan of komponen dari OCNB-nya itu. Oke, seperti ini. Selesai semuanya, lalu bisa langsung kita run saja. Karena semua inputnya sudah kita masukkan, kita langsung run. Nah, setelah run, result sudah didapatkan. Nah, kita bisa ngeliat nih teman-teman dari resultnya sendiri ya. Itu ada di result summary. Lalu kita lihat streams-nya. Nah, di sini kita mendapatkan untuk
out dari stoikiometrinya ya teman-teman. Out dan juga in stoikiometri nih. Nah, kita lihat bahwa di mole flow-nya itu seperti yang tertera pada layar ya teman-teman untuk mole flow-nya. Nah, yang bisa kita lihat di mass flows-nya juga untuk in-nya 2500, out-nya 2500, sementara untuk amonia awalnya 425 dan juga CNB 2000 menjadi 79 dan 400, sementara untuk ONA dan NH4Cl itu dari 0, in dari stoikiometrinya, reaktornya, lalu keluarnya adalah sebesar 1402,69 dan untuk NH4Cl sebesar 543,21. Seperti itu teman-teman yang bisa saya jelaskan untuk reaktor stoikiometri. Semoga membantu teman-teman semua. Terima kasih semuanya.